Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi ya. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa ya. Kita bersyukur kakak ya. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, jadi sekalipun masih lewat virtual kakak ya, tapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah mengambil sikap sopan. Kemudian adik-adik di rumah juga menyiapkan Alkitabnya. Karena hari ini kita akan beribadah bersama. Ya, jadi tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari ke sana kemari. Jadi harus fokus untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya, kakak Maya sama kakak Yati senang tidak hari ini? Senang. Wow, senang sekali ya. Pasti anak-anak di rumah juga senang ya kakak? Iya, apalagi hari ini kita berjumpa kembali. Iya, apalagi kakak Maya dan kakak Yati semangat sekali hari ini untuk beribadah. Iya, nah kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah melindungi kita 7 hari lamanya ya, sampai hari ini kakak. Ya, jadi luar biasa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak di rumah kita akan beribadah kepada Tuhan. Semua berdiri, kita menyanyikan lagu pujian I Will Sing for Jesus. Bergerak ya kakak Yati? Iya. Kira-kira kakak Yati capek tidak? Tidak capek. Oh, kakak Maya? Tetap semangat. Oh ya, tetap semangat ya. Oke, jadi kita harus tetap semangat dalam menyembah Tuhan. Nah, kira-kira sepanjang hari ini Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu melindungi kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Sekalipun Tuhan masih lewat virtual, tetapi kami selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat baik dan Tuhan sangat mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami dapat beribadah dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kakak Maya, Kakak Yati. Kira-kira Kakak Maya dengan Kakak Yati sangat bersukacita tidak hari ini? Bersukacita. Iya, kenapa Kakak bersukacita hari ini? Karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wow, iya ya, betul sekali. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya. Iya, jadi tidak ada kasih yang lebih besar. Hanya kasih Tuhan. Iya, jadi anak-anak di rumah harus selalu tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai, kita nyanyikan 2 kali. Iya Kakak, betul ya, betul sekali. Lagu pujian kita mengatakan bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang tidak pernah berhenti, seperti air yang tidak pernah berhenti ya. Jadi selalu dan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saat ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Tetapi sebelum berdoa kita akan nyanyikan lagu pujian 5 jari tanganku, 5 jari. Ya, 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Lima jari kananku, 5 jari kiri, bersama 10 jari kulipatkan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kakak yang akan bercerita, Tuhan yang akan menolong berkati, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan cerita-Mu ini boleh kami pahami dan kami mengerti, terlebih mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kira-kira dari antara Kakak Yati dan Kakak Maya siapa yang tahu? Coba kira-kira siapa yang akan bercerita hari ini? Kakak Novi. Bukan. Maya. Kakak siapa ya? Oh, Kakak Maya. Silakan Kakak Maya. Oke, terima kasih Kakak Novi. Sama-sama. Sekarang Kakak mau bertanya dulu. Kalau di sekitar kita itu gelap sekali, kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa melihat sesuatu? Tidak bisa. Tidak. Jadi ketika gelap, kita tidak bisa melihat. Pasti yang ada kita hanya melihat kegelapan, kita hanya merasakan kegelapan. Jadi contohnya kakak, ketika kakak menutup mata kakak pada saat ini tidak bisa melihat sesuatu. Sekalipun itu terang, tetapi kalau kakak tutup mata, kakak tidak akan bisa melihat. Pada saat itu,
Yesus sedang berjalan. Dia masuk di sebuah kota, yaitu kota Yeriko. Nah, pada waktu itu ketika Yesus telah selesai mengajar di kota itu, Yesus keluar dari kota itu. Dia berjalan bersama dengan banyak orang yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu ketika keluar dari kota Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Jadi pada saat itu banyak sekali orang yang ikut di belakang, karena mereka telah mendengarkan ajaran tentang Yesus pada saat itu. Lalu ketika sedang di dalam perjalanan, Yesus sedang berjalan dengan orang banyak yang mengikut dia. Tiba-tiba ada satu laki-laki. Dia buta. Dia tidak bisa melihat sama sekali karena dia cacat. Lalu dia mendengar bahwa ada Yesus pada saat itu sedang lewat. Jadi ketika Yesus sedang lewat, si laki-laki ini, Bartimeus, mendengar hal tersebut. Lalu dia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang yang pada saat itu ada bersama-sama dengan mereka berkata, "Diam, tidak usah berteriak." Orang banyak ingin menghentikan teriakan si lelaki yang buta tadi ini. Tetapi semakin keras dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ketika mendengar teriakan tersebut, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Kemudian orang-orang pada saat itu pergi memanggil orang yang buta tadi ini. Dan mereka berkata kepada orang buta, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Seketika lelaki yang tadi buta ini, yang hanya duduk di pinggir jalan setiap hari, dia duduk meminta-minta karena dia tidak punya uang. Dia adalah orang yang miskin. Lalu kemudian dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi menemui Yesus pada saat itu. Lalu Yesus katakan kepada lelaki ini, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu?" Lalu kata si lelaki ini, "Rabuni, buatlah aku melihat." Dan kemudian Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kemudian apa yang terjadi dengan si lelaki buta tadi ini? Wah, karena kuasa Yesus yang sangat luar biasa, dia bisa melihat. Bayangkan, dia sudah buta dalam waktu yang sangat lama. Dia ingin sekali melihat sekitarnya, tetapi dia tidak bisa. Tetapi karena dia percaya, dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa suatu saat nanti aku pasti bisa bertemu dengan Yesus yang memiliki kuasa yang bisa menyembuhkan. Dan hal itu terwujud, terkabul. Ketika dia sudah bisa melihat, dia kemudian menjadi pengikut Yesus pada saat itu. Jadi karena dia sangat percaya, dan orang banyak juga yang melihat hal tersebut pasti merasa sangat takjub akan perbuatan Yesus pada saat itu. Jadi kemudian dia mengikuti Yesus pergi pada saat itu memberitakan Injil. Jadi adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, lelaki yang buta tadi itu bernama Bartimeus. Dia sudah lama buta dan dia ingin sekali melihat. Dan akhirnya, dan dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa suatu saat saya akan bisa bertemu dengan Yesus dan menyembuhkan saya. Dan hal itu bisa terkabul karena dia sangat yakin, dia percaya
Bayangkan sekalipun dia buta, dia hanya duduk di pinggir jalan setiap hari, tetapi ternyata dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik dan kakak dan semua orang yang setiap hari, hampir setiap hari mendengar tentang kebenaran firman Tuhan? Apakah kita juga sudah memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi jawabannya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita percaya, yakin bahwa Tuhan akan mampu melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, perjalanan masih panjang, punya cita-cita yang besar. Kalau kita selalu percaya, kita beriman, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Asalkan kita percaya dan kita berusaha. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Ya, luar biasa ya cerita kita pada hari ini, Kakak. Ya, kira-kira tadi anak-anak mendengar tidak siapa yang ingin sekali tadi mau bisa melihat, tapi karena Tuhan Yesus berkuasa, dia bisa melihat. Kira-kira siapa namanya? Bartimeus. Iya, pintar sekali, Bartimeus. Nah, anak-anak, jadi kuasa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Bartimeus tadi yang tadinya buta, tapi karena Tuhan Yesus sangat menyayanginya, Tuhan Yesus sangat mengasihi dia, sehingga dia bisa melihat. Ya, dengan imannya, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan dia, sehingga dia bisa melihat. Ya, adik-adik, merespon cerita kita pada saat ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Yesusku Hebat. Selalu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, saat ini kita akan berikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Ya, nanti persembahannya boleh dikumpul dan nanti mamanya boleh membawanya ke gereja ya. Oke, kita nyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku, kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung dalam doa untuk adik-adik semua yang ada di rumah,
Ya mungkin saat ini sudah ada yang kembali lagi untuk masuk sekolah. Kita berdoa supaya semua adik-adik itu diberikan kesehatan, dan kita juga mau berdoa buat kedua orang tua adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Ya, dan kita juga mau berdoa buat bangsa kita. Semoga Tuhan memberkati bangsa kita, dan biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Ya, semua siap doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memelihara kehidupan kami semua. Kami saat ini masih sehat, masih boleh bernafas. Itu semua karena anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk ibadah kami pada saat ini. Berkatilah Tuhan, baik adik-adik di rumah yang mengikutinya lewat video, dan kakak-kakak juga yang telah membuatnya. Tuhan kiranya terus memberkati kami semua, agar kami yang mendengarkannya, kami yang mengikuti ibadah ini boleh mengikutinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memelihara kehidupan mereka, Tuhan jagai Tuhan dalam setiap permainan yang mereka lakukan, dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya Tuhan memelihara mereka dalam pergaulan mereka. Tuhan juga yang akan senantiasa melindungi mereka. Dan juga dalam bangku sekolah mereka yang saat ini ada yang sudah datang ke sekolah untuk belajar. Tuhan terus menolong mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Dan kiranya mereka boleh mengikuti setiap proses pendidikan dengan penuh ketekunan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, jika ada yang sakit, jika ada yang berulang tahun dan terus merasakan sukacita dalam kehidupan mereka, Tuhan yang akan terus menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersukacita Tuhan akan terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, keluarga kami yang selalu setia, mendampingi, mengarahkan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan yang akan terus menjaga, Tuhan yang akan memelihara mereka. Kami berdoa untuk semua kakak-kakak sekolah minggu, pengurus dan pengasuh di Jemaat Singki Pangrante. Tuhan menolong dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Kiranya setiap pelayanan itu boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik, khususnya dalam lingkup pelayanan sekolah minggu di Jemaat Singki. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, khususnya dari presiden sampai staf menteri dan siapapun Tuhan yang terlibat di dalam kepemerintahan.
Tuhan menolong mereka dalam menjalankan setiap program yang telah mereka rancangkan. Berikan kemampuan kepada mereka, berikan kekuatan Tuhan, kesabaran dalam menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Engkau tahu Tuhan bahwa bangsa kami akhir-akhir ini terkena musibah, tetapi kami percaya bahwa sekalipun kami mengalami musibah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami semua. Orang-orang yang terkena musibah, kami percaya Tuhan juga yang akan menguatkan hati mereka. Tuhan yang akan memakai orang-orang di sekitar mereka dan kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, kehidupan kami saat ini yang masih dalam masa pandemi, kami terus berdoa, Tuhan menolong kami, berikan kemampuan kepada kami untuk menjaga diri kami masing-masing Tuhan, agar kami tetap taat akan aturan yang telah ditetapkan. Tuhan, kehidupan kami mulai hari ini dalam 1 minggu ke depan, Tuhan yang akan terus menolong kami semua, Tuhan yang akan terus memberkati kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sekalipun suka duka kita alami, tetapi kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita nyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Ya adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan ingat selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.